Aku pernah mengira bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halamanku di Yogyakarta. Hingga hari itu tiba saat aku membaca surat wasiat ayahku yang baru saja meninggal dan segalanya hancur berkeping-keping. Aku bukan lagi anak sulung yang patuh, tapi seorang pengkhianat yang telah merampok warisan keluarga untuk membahagiakan pria yang bukan suamiku. Semuanya bermula 3 tahun lalu saat aku, Raka, berusia 28 tahun, sudah menikah dengan Sinta, istri yang dipilihkan orang tua. Pernikahan kami seperti kebanyakan di masyarakat Jawa, penuh adat, tapi kosong dari gairah sejati. Sinta wanita baik, lembut, taat beragama, tapi setiap malam aku berbaring di sampingnya, hatiku kosong. Aku menyembunyikan rahasia besar, aku mencintai sesama pria. Di negeri ini di mana agama dan budaya begitu kuat menekan, rahasia seperti itu bisa membunuh jiwa pelan-pelan. Pertemuan dengan Arya terjadi secara tak terduga. Saat itu aku bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti di Jakarta. Arya adalah desainer muda yang kami rekrut untuk proyek baru. Dia berasal dari keluarga sederhana di Bandung, berusia 25 tahun, dengan senyum yang selalu membuat dadaku berdegup kencang. Matanya hitam pekat, rambutnya ikal sedikit, dan cara dia berbicara, dengan logat Sunda yang lembut, membuatku tak bisa berpaling. Awalnya hanya obrolan kerja. Kami sering lembur bersama, membahas desain rumah mewah untuk klien kaya. Tapi lambat laun obrolan itu menjadi pribadi. Arya bercerita tentang mimpi-mimpinya, tentang bagaimana dia berjuang sendirian di kota besar setelah orang tuanya meninggal. Aku mendengarkan dan tanpa sadar, aku jatuh. Cinta terlarang ini tumbuh dalam diam, di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak peduli. Suatu malam setelah rapat panjang, hujan deras mengguyur kota. Kami berlindung di sebuah kai kecil di Kemang. Arya basah kuyup, bajunya menempel di tubuh atletisnya. Aku tak tahan lagi. Arya, aku. Aku tak bisa bohong lagi, kataku pelan, suaraku gemetar. Dia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Aku juga, Mas Raka. Sejak pertama kali melihatmu. Malam itu, kami berciuman untuk pertama kali. Di mobilku, di tempat parkir gelap. Rasanya seperti api yang membakar segala penatku. Tapi sekaligus, rasa bersalah menyelimuti. Aku sudah punya istri, punya keluarga yang mengharapkanku melanjutkan garis keturunan. Di masyarakat Indonesia ini, pria seperti aku dianggap menyimpang, dosa besar yang tak termaafkan. Hubungan kami berlanjut dalam rahasia. Kami bertemu di apartemen sewaan kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari mata orang. Arya tak pernah menuntut banyak. Dia bahagia hanya dengan kebersamaan kami. Tapi aku ingin memberinya lebih. Aku ingin melihat senyumnya lebar saat mendapatkan apa yang diimpikannya. Ayahku, seorang pengusaha sukses di Yogyakarta, sering mengirimkan uang untuk keluarga. Warisan keluarga kami besar, tanah, rumah, saham. Aku mengelola sebagian sebagai anak sulung. Tanpa pikir panjang, aku mulai menggunakan uang itu untuk Arya. Pertama, sebuah jam tangan mewah Rolex yang dia kagumi di mall. Ini untukmu, sayang, kataku saat memberikannya. Matanya berbinar, memelukku erat. Mas, ini terlalu mahal. Aku tak pantas. Tapi aku tak berhenti. Selanjutnya, sepatu desainer, pakaian branded, bahkan sebuah motor sport yang dia idamkan sejak muda. Arya protes, Mas, ini uang dari mana? Jangan paksa diri. Aku bohong bilang itu bonus kerja atau tabunganku sendiri. Padahal itu uang keluarga, uang yang seharusnya untuk Sinta dan anak kami yang belum lahir. Dalam diriku semakin dalam. Setiap kali pulang ke rumah, melihat Sinta yang setia memasak, hatiku perih. Kenapa kamu sering lembur akhir-akhir ini? Tanyanya suatu malam. Aku tersenyum paksa, proyek besar, Sin.
Tapi dalam hati aku bertanya pada diri sendiri, sampai kapan aku bisa bertahan dengan kepalsuan ini? Arya mulai curiga. Dia tahu gajiku tak sebesar itu. Mas, jujur dong. Ini uang dari mana sebenarnya? Aku diam, lalu akhirnya mengaku sebagian. Dari keluargaku. Ayah sering kirim untuk kami. Dia marah. Mas sudah punya istri. Ini salah, kita tak boleh begini. Tapi cinta kami terlalu kuat. Dia akhirnya menerima, meski dengan berat hati. Kami mulai bermimpi tentang masa depan. Arya ingin kami kabur ke Bali, hidup bebas di sana, jauh dari penilaian masyarakat. Di sana lebih terbuka, Mas. Kita bisa bahagia. Aku tergoda. Bali dengan pantainya yang indah, sawah hijau, seolah janji kebebasan. Tapi realita menampar keras. Sinta mulai curiga. Dia menemukan pesan di ponselku foto kami berdua. Malam itu, rumah tangga kami gonjang-ganjing. Kamu selingkuh dengan pria, jeritnya, air mata berlinang. Aku tak bisa membohongi lagi. Aku mengaku semuanya. Keluarga tahu. Ayah marah besar, tapi saat itu dia sudah sakit. Kamu menghancurkan nama keluarga, Raka, katanya lemah dari ranjang rumah sakit. Aku menangis di kakinya, memohon ma. Tapi luka itu dalam. Arya juga menderita. Dia sering menangis di pelukanku. Aku tak mau jadi penyebab kehancuranmu, Mas. Tapi aku tak bisa lepaskan dia. Cinta ini, meski terlarang, adalah satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Hingga ayah meninggal dunia. Pemakaman di Yogyakarta penuh duka. Aku berdiri di sana sebagai anak sulung, tapi hati remuk. Surat wasiat dibaca oleh notaris seminggu kemudian. Dan saat itulah mimpi buruk dimulai. Surat wasiat ayah dibaca di ruang keluarga rumah besar kami di Yogyakarta. Notaris duduk tegak, membaca dengan suara datar. Aku duduk di sana, bersama Sinta yang sudah tak lagi menatapku, adik-adikku, dan ibu yang mata bengkak karena tangis. Ayah meninggalkan sebagian besar warisan untuk adikku yang bungsu, karena dia yang paling bertanggung jawab menjaga nama keluarga. Bagiku hanya sebagian kecil, dengan catatan khusus, Raka telah menyalahgunakan kepercayaan keluarga dengan menggunakan uang warisan untuk kepentingan pribadi yang menyimpang. Saya tahu semuanya. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Bagaimana ayah tahu? Ternyata dia menyewa detektif swasta saat sakitnya, curiga dengan pengeluaran anehku. Bukti transfer, oto-oto barang mewah yang kubeli untuk Arya, semuanya tercatat. Ruangan hening. Sinta menangis pelan, ibu menutup wajah. Adikku menatapku dengan kebencian. Kamu pengkhianat, serunya. Aku tak bisa berkata apa-apa. Rasa bersalah menenggelamkanku seperti banjir bandang. Malam itu aku kabur ke Jakarta menemui Arya. Dia memelukku erat saat aku ceritakan semuanya. Mas, ini salahku. Aku yang membuatmu begini. Air matanya jatuh ke bahuku. Aku gonggong, bukan, sayang. Ini pilihanku. Aku yang tak bisa mengendalikan diri. Kami semakin dekat dalam duka. Arya jadi penopangku. Dia tak lagi protes saat aku belikan barang mahal lagi karena aku tak punya uang lagi. Tapi cinta kami semakin dalam. Kami habiskan waktu di apartemen kecilnya, berbicara sampai pagi tentang mimpi kabur ke Bali. Di Bali, kami bayangkan kami bisa hidup sebagai pasangan biasa. Berjalan di pantai Kuta saat senja, makan di warung sederhana di Ubud, melihat sawah terasering yang hijau. Kita bisa buka usaha kecil, Mas. Desain rumah, seperti dulu, kata Arya penuh harap. Aku tergoda. Sinta sudah mengajukan cerai, keluarga memutus hubungan. Aku tak punya apa-apa lagi selain Arya. Kami rencanakan kabur. Jual barang-barangku yang tersisa, beli tiket ke Denpasar. Tapi sebelum berangkat, Arya sakit.
Demam tinggi, batuk terus. Awalnya kami kira lu biasa. Tapi semakin parah. Dokter bilang pneumonia. Biaya rumah sakit mahal. Aku panik. Uangku habis. Aku pinjam ke teman tapi tak cukup. Dalam keputusasaan aku hubungi keluarga lagi. Memohon bantuan untuk teman. Ibu menjawab dingin, itu akibat dosamu, Raka. Jangan hubungi kami lagi. Arya semakin lemah. Di ranjang rumah sakit dia pegang tanganku. Mas, kalau aku mati janji bahagia ya. Cari yang baru. Aku menangis. Jangan bicara begitu. Kita akan kembali bersama. Tapi Tuhan punya rencana lain. Arya meninggal 2 minggu kemudian. Aku sendirian di pemakaman, tak ada keluarga, tak ada teman yang berani datang karena takut stigma. Kehancuran total. Aku kehilangan segalanya, keluarga, warisan, cinta. Hanya penyesalan yang tersisa. Aku kembali ke Yogyakarta, mencoba minta maaf pada Sinta. Dia sudah menikah lagi dengan pria baik yang mencintainya. Pergi, Raka. Aku sudah makan tapi tak mau lihatmu lagi. Aku hidup sendirian, bekerja serabutan. Sering duduk di tepi sungai Code mengenang Arya. Cinta kami indah, tapi merusak. Dalam hati aku bertanya, apakah cinta sejati harus berakhir tragis di negeri ini? Bertahun-tahun berlalu, tapi luka tak pernah benar-benar sembuh. Aku, Raka, kini berusia 35 tahun, hidup sederhana di pinggiran Yogyakarta. Bekerja sebagai guru les priat, mengajar desain grafis pada anak-anak muda. Aku belajar dari kesalahan, tak lagi menyentuh hal terlarang. Tapi kenangan Arya selalu datang saat malam sunyi. Wajahnya, senyumnya, pelukannya. Aku sering bermimpi kami di Bali, berjalan di pantai Pandawa, angin laut meniup rambut kami. Suatu hari, surat datang. Dari pengacara keluarga. Ibu meninggal. Wasiat baru, sebagian warisan kecil untukku, dengan pesan, makan ibu yang keras. Ibu tahu kamu menderita. Air mataku jatuh. Akhirnya, pengampunan. Aku gunakan uang itu untuk pergi ke Bali. Sendirian. Berdiri di Ubud, melihat sawah Tegalalang yang hijau, aku rasakan kedamaian. Seolah Arya di sampingku. Di sana aku bertemu komunitas kecil yang rahasia. Mereka cerita tentang perjuangan, tentang cinta yang disembunyikan. Aku dengar dan untuk pertama kali merasa tak sendirian. Aku mulai tulis cerita kami. Bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk katarsis. Judulnya, Cinta di Balik Bayang. Lambat laun, aku bantu anak-anak muda yang sama seperti aku dulu. Yang bingung dengan orientasinya, yang takut stigma masyarakat. Cinta tak salah, kataku pada mereka. Yang salah adalah saat kita biarkan rasa takut menghancurkan diri. Di Indonesia ini masih sulit. Banyak yang menolak, agama dan budaya kuat. Tapi ada harapan. Generasi muda lebih terbuka, meski pelan. Aku tak lagi mencari cinta baru. Arya adalah satu-satunya. Tapi aku belajar menerima diri. Kehancuran dari wasiat itu, dari pengkhianatan itu, membawaku ke sini, ke penerimaan. Mungkin ini akhir yang manusiawi. Cerita lengkap sekitar genep rebu kata dibagi genep ile, tapi untuk konsistensi, lanjutkan pola. Sebenarnya, cerita perlu diperpanjang untuk mencapai genep rebu. Untuk ile ini, okus lebih emosional. Tahun-tahun kesepian membuatku semakin dalam merenung. Aku sering duduk di Malioboro malam hari, melihat pasangan berjalan bergandengan, iri tapi juga bahagia untuk mereka. Suatu ketika aku bertemu lagi dengan teman lama Arya. Dia beri aku kotak kecil. Arya titip ini sebelum meninggal. Dia bilang kalau sesuatu terjadi beri pada Mas Raka. Di dalamnya cincin sederhana dan surat.
Mas, kalau aku pergi duluan, ingat aku selalu cinta Mas. Jangan salahkan diri. Cinta kita indah, meski singkat. Hidup bahagia ya. Aku menangis berhari-hari. Emosi itu semakin berat. Rasa kehilangan, penyesalan, cinta yang tak tersampaikan. Aku mulai volunteer di organisasi rahasia Bantul di Jogja. Dengar cerita mereka, mirip aku, rahasia, takut, tapi penuh cinta. Satu anak muda, namanya Dio, cerita dia hampir bunuh diri karena ditolak keluarga. Aku peluk dia, bilang bertahanlah. Suatu hari akan ada terang. Bantu dia membuatku sembuh pelan. Emosi semakin dalam saat aku kembali ke Jakarta, kunjungi makam Arya. Berdiri di sana, aku berbisik, makan aku, sayang. Aku yang egois. Angin sepoi seolah jawaban. Emosi memuncak saat aku sakit parah. Kanker, kata dokter. Mirip ayah dulu. Di ranjang rumah sakit, aku renung segalanya. Pengkhianatan pada Sinta, pada keluarga, pada diri sendiri. Sinta datang. Ya, dia datang. Duduk di sampingku, pegang tanganku. Aku sudah makan lama, Kak. Kamu menderita cukup. Air mata kami sama-sama jatuh. Adikku juga datang. Kak, kami salah juga. Harusnya dukung kamu. Pengampunan itu lebih berat dari duka. Aku cerita tentang Arya, tentang cinta yang tulus meski salah. Mereka dengar, tanpa menghakimi. Di saat-saat terakhir, aku rasakan damai. Cinta meski menghancurkan, ajarkan tentang kemanusiaan. Aku tulis surat untuk Dio dan yang lain, cinta tak pernah salah. Yang salah adalah saat kita tak berani jujur pada diri. Emosi banjir. Penyesalan tapi juga syukur. Aku sembuh, ajaib. Dokter bilang mukjizat. Aku pindah ke Bali permanen. Buka studio kecil desain, hidup sederhana. Di sana aku temui kedamaian. Berjalan di pantai seminyak saat senja, rasakan Arya ada. Aku bantu komunitas lokal, ajar mereka terima diri, tanpa harus hancur seperti aku. Cinta kami, meski berakhir tragis, jadi pelajaran. Di negeri ini masih banyak perjuangan. Tapi harapan ada. Wasiat ayah menghancurkan, tapi juga membangun ulang aku jadi manusia lebih baik. Cinta pada akhirnya menang. Akhir yang manusiawi, penerimaan, pengampunan dan harapan.